Afsus salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak Isnaini, SSI, SPDI, MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Muhadharah semester 5, hadirin yang dirahmati Allah SWT yang saya hormati, dan tak lupa teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, karena tak kenal maka tak arif. Saya Rianti dari Fakultas Agama Islam Universitas Darul Ulum Islamic Center Ungaran Sudirman semester 5 akan menyampaikan tentang ketika Allah menguji hambanya. Saudara-saudaraku, pernahkah kalian merasa galau, kecewa, bahkan hampir putus asa ketika kalian diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketahuilah saudaraku, ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan ujian kepada hambanya. Contohnya, kematian, penyakit, kemiskinan, ataupun ujian perasaan. Mungkin Allah menguji kita karena Allah ingin mengetes kita, Allah ingin mengukur kadar keimanan kita, atau mungkin Allah ingin mengampuni segala dosa-dosa kita, atau bahkan Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin meningkatkan level ketakwaan kita sebagai seorang mukmin dan mukminah. Terkadang ketika kita diberikan kesenangan, dicukupkan hartanya, diberikan fisik yang sempurna, dan masih diberikan kenikmatan yang lainnya, terkadang kita malah lupa kepada Allah Ta'ala, dan bahkan kita sering melupakan kewajiban kita. Dan ketika kita diberikan sebuah ujian ataupun sebuah masalah, kita justru berburuk sangka pada Allah SWT. Kita mengira bahwa Allah tidak sayang kepada kita, dan saking putus asanya kita mau bahwa Allah itu tidak adil bagi kita. Allah memberikan kepada kita ujian yang begitu beratnya, padahal Allah memberikan ujian kepada dirimu karena dirimu hebat, karena dirimu limited edition, karena hanya kamu yang bisa melaluinya. Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. La yukallifullahu illa wus'aha. Nah, apa yang harusnya kita lakukan ketika kita diberi ujian oleh Allah SWT? Yang pertama yaitu sabar. Nabi Muhammad SAW juga diberikan ujian atau cobaan yang tiada henti-hentinya. Kita pasti pernah dengar kisah dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada lagunya. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun
gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta, 8 tahun usianya kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela, saat kecil penggembala, dagang saat remaja. Umur 25 membuat istri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh sukacita. Dan tak hanya itu, pada tahun ke-10 masa kenabiannya, Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib. Selang 2 bulan, Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh istrinya tercinta, Siti Khadijah. Namun kita bisa melihat kisah lainnya seperti Nabi Ayub alaihissalam, beliau diberi ujian oleh Allah SWT, yaitu diberikan penyakit puluhan tahun. Dia kehilangan anak dan istrinya, kehilangan harta kekayaannya. Namun mereka meneguhkan jiwa mereka dengan bingkai kesabaran. Bahkan Allah SWT berfirman, Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mungkin Allah ingin mengajari kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, hingga Allah memberikan kita ujian kepada kita sehingga kita bisa menikmati indahnya sabar dan ikhlas. Yang kedua yaitu adukan kepada Allah SWT. Ketika kita dilanda masalah atau ujian yang berat, maka tempat mengadu dan mencurahkan isi hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Karena hanya Allah tempat bergantung bagi setiap makhluk. Yang ketiga yaitu berpikir yang positif. Kita harus selalu berpikir yang positif, bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita pasti bisa kita lalui, dan setiap masalah pasti ada solusi. Allah pernah bilang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin itu memang tidak selalu mudah, tapi Allah berjanji bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kita harus selalu berpikir yang positif. Mungkin Allah punya kejutan untuk kita, mungkin Allah punya surprise buat kita, atau setiap ujian pasti ada hikmahnya. Kita harus yakin bahwa setiap skenario ataupun rencana Allah itulah yang terbaik bagi kita. Yang keempat yaitu zikrullah atau mengingat Allah, sebagaimana firman-Nya, orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Mungkin Allah memberikan kita sebuah masalah atau sebuah ujian, dan itu karena Allah ingin menegur kita. Mungkin kita punya kesalahan atau mungkin kita punya dosa, sehingga kita harus memperbanyak lagi istighfar kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, kita tidak lupa untuk selalu berintrospeksi diri dan memperbaiki ibadah kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah SWT. Allah SWT Maha Pengampun. Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah meringankan beban kita. Allah memudahkan segala urusan kita. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita pasti menemui masalah dan juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang
nabi dan rasul pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang level keimanannya pun jauh lebih tinggi daripada kita. Apalagi kita manusia, ketika kita diberikan masalah, diberikan ujian, seharusnya kita tidak boleh putus asa, karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Masalah ini, ujian ini tidak ada apa-apanya bandingan dengan kuasa Allah yang maha besar. Ingatlah saudaraku, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua fid dini wal akhirah. Saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada salah sikap atau tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.